Cortez, selamat datang di pagi-pagi Anda. Selamat pagi. Iya, Kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Itu waktu Mas Erwin Cortez umur berapa, masih ingat nggak kurang lebih? Berapa tahun lalu ya? Mungkin 5 tahun lalu kurang Oh lebih. baru? Iya. Waktu COVID? Sebelum. Sebelum COVID? Masih menempel dalam ingatan. Sesama pemain atau aktor juga berarti kalau gitu? Iya. Oke. Verbal atau non-verbal pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan? Disentuh sih. Lagi jalan di mall terus tiba-tiba kayak disentuh bagian belakangnya lah. Gitu. Oke, jadi bukan di lokasi syuting itu sebetulnya? Bukan, di mall. Oke. Saat itu apa yang disampaikan orang tersebut kepada Mas Erwin? Dia lebih ke nyapa sih ya. Cuman mungkin cara nyapanya ya kalau buat saya sih kurang nyaman. Ya, Kurang nyaman. Kurang nyaman. Oke. Sebelumnya memang pernah satu proyek dengan orang tersebut? Pernah. Udah lama sih pernah emang bareng dia. Oke, kalau menurut Mas Erwin tuh hubungan pekerjaan dengan orang tersebut seperti apa? Sampai akhirnya kok orang tersebut dengan begitu beraninya, bahkan bukan di lokasi syuting, bahkan di tempat publik, di tempat umum, di mall. Bisa melakukan. Maksudnya sedekat apa gitu ya? Yang jelas dia bisa dibilang lebih senior dari saya lah. Artinya dia secara usia saya lebih dewasa tapi emang dia lebih dulu terjun ke dunia entertainment. Ya. Saya menghormati dia ya sebagai pemain saya menghormati dia tapi ya sebatas itu aja sih. Ya saya nggak tahu dia punya pikiran apa ke saya nggak tahu ya. Respon Mas Erwin saat itu apa? Sejenak saya sempat kayak freeze gitu. Karena ya mungkin ya saya nggak nyaman dengan itu tapi saya berusaha untuk ya saya mengontrol emosi aja. Saya berusaha ya menenangkan diri aja lah. Oh tidak langsung menegur? Kenapa? Tidak langsung menegur Mas Erwin ketika itu? Enggak, karena mungkin saya awalnya saya agak shock ya. kaget ya? Ya karena mungkin saya nggak biasa dengan Hal itu? ya hal kayak gitu. Dan kemudian dia berlalu tanpa mengetahui bahwa Mas Erwin tidak merasa nyaman dengan kejadian itu. Ya saya nggak ngomong apa-apa sih ke dia karena ya saya sadar memang di dunia saya banyaklah hal kayak gitu. Dan ya memang itu susah dihindari sih sebenarnya. Walaupun tidak dapat dinormalisasi ya. Enggak. Oke, kemudian podcast ini juga menjadi viral di media sosial. Ada tanggapan dari orang tersebut? Oh, Ada tanggapannya nggak? Ke saya langsung nggak ada. Karena saya juga nggak mau nyebut nama. Oke. Jadi saya nggak tahu dia sadar apa enggak. Mungkin jadi dia nggak ngerasa juga kali ya Mas. Maybe ya. Oke. Karena udah terbiasa dia begitu kan. Mungkin Ya. mungkin menurut dia itu hal yang biasa ya. Oh ya. Itu secara non verbal. Kalau secara verbal, apakah pernah mengalami dugaan pelecehan seksual juga? Enggak sih. Secara verbal sih nggak ada ya. Saya nggak tahu kalau di belakang, tapi kalau di depan rasanya sih nggak ada yang cukup berani. Nggak ada. Itu tuh 5 tahun yang lalu, tapi traumanya masih Trauma sih enggak ya, cuman ya memang itu pengalaman yang ya kurang menyenangkan lah. Tapi ya itu saya anggap ya itu perjalanan karir saya lah, itu bagian dari ya that's life lah. Itu resikonya mungkin. Oke, tapi memang keputusan seorang Erwin Cortez untuk tidak bicara langsung dan speak up sama orangnya langsung untuk bilang bahwa gua tuh nggak suka dan ini merupakan perbuatan yang salah. I don't know ya, mungkin saya pikir udahlah biarin aja ini jadi saya ambil jadi pengalaman aja. Karena ya saya pikir suatu saat saya akan ketemu dia lagi, mungkin saya akan main satu produksi lagi. Udahlah saya pikir ya saya ambil itu buat pengalaman aja. Oke, mungkin banyak Erwin Cortez lainnya di luar sana yang tidak speak up pada kejadian di saat mendapatkan pelecehan seksual, tapi kami berharap tidak menormalisasi hal tersebut. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa aja atau nggak ada maksud apapun, tapi bagi korban itu hal yang bisa membuat orang tersebut trauma misalnya atau tidak nyaman. Dan rasa ketidaknyamanan seseorang itu kan efeknya itu beda-beda ya. Jadi tolong hargai area private setiap pribadi, itu yang harus dicamkan betul bahwa setiap orang tuh punya area yang tidak boleh disentuh. Jangankan anak kecil, anak dewasa pun, orang dewasa sekalipun mereka berhak atas area private mereka untuk tidak disentuh sekalipun.
secara verbal ataupun non-verbal, apapun bentuknya, pelecehan seksual adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan. Oke, buat Mas Erwin Cortez, terima kasih sudah berbagi. Tapi kalau ngomongin soal Erwin Cortez, kita lihat dari wajahnya ini memang kalau aktingnya selalu mendapatkan peran Ya, lawan aku antagonis. antagonis terus ya. Galak terus walaupun muka antagonis galak begini tetap Tapi aja dapat hatinya pelecehan pretty ya, seksual. Mas. ya, Mas, ya. Oke, kita kasih lihat Erwin Cortez yang dikenal dengan peran-peran antagonisnya. Mas Erwin memang air wajahnya tuh, air mukanya tuh cocoknya tuh antagonis, Antagonis memang. Ya sepertinya gitu sih, karena banyak Apa yang itu bilang. sebenarnya bentuk kemarahan karena dapat pelecehan sih? Peran antagonis, Mas. Enggak sih. Ya banyak yang bilang muka saya keras sih, katanya gitu. Tapi kayak Dewi lebih galak dari saya. Beuh. Dewi lebih galak. Karena saya syuting sama Dewi dulu, saya yang takut ya. Kenapa kok gitu? Mas Erwin, tapi begini, kalau dapat antagonis terus-terusan, rasa bosan itu kan hal yang lumrah ya. Gimana cara mengatasi rasa bosan dapat peran kok antagonis terus? Gimana caranya? Atau memang inginnya perannya antagonis? Saya nggak bosen sih ya. Kadang saya selipin dengan hal-hal yang buat saya lebih semangat aja. Belakangan kan saya suka lebih banyak berimprovisasi. Kadang saya selipin komedi juga. Ya saya punya trik-trik sendirilah supaya lebih hidup lah. Karena kalau saya nggak kreatif juga, Iya. produser juga lama-lama lihat saya ya. Mas Erwin, banyak aktor Harus yang ngandelin skrip ya, Mas. Ya, banyak aktor pendalaman karakternya tuh terlalu menjiwai sampai akhirnya tuh kebawa ke luar lokasi syuting. Mas apa kebawa ke dalam kehidupan nyata nggak? nggak sama sekali nggak. Oh enggak ya? Aku kalau udah cut ya udah, aku bisa langsung switch lagi. Menurut Mas Erwin, kalau menurut keluarga? Enggak sih, saya bukan tipikal yang marah-marah gitu. Di rumah sih saya soft lah bisa dibilang. Mas Erwin tipikal pria seperti apa? Di luar film ya, di luar sinetron dan semuanya, kalau di rumah seperti apa? Mungkin banyak orang yang nggak tahu, saya tuh justru bisa dibilang agak sensitif orangnya. Oh, oke. Ya, saya kalau misalnya kalau lagi di jalan lihat kucing kelindes, itu bisa nangis saya. Karena you are a cat lover, pecinta I kucing. am a cat lover. Lover, so. Ya semua binatang saya suka, tapi yang saya pelihara kucing. Justru agak Family sensitif. man, sosok dari seorang Erwin Cortez. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Sosok pria yang wajahnya antagonis, tapi family man dan juga hatinya lembut katanya. Romansa. Oke, untuk seorang pria yang hatinya lembut, apa dalam pikiran seorang Erwin Cortez menyaksikan Sky yang kita tayangkan tadi dari dia kecil Beranjak sampai dewasa. sudah mulai beranjak dewasa, Pak? Ya, kayaknya sih kadang berasa waktu terlalu cepat berlalu ya. Kadang kayak baru berasa kayak kemarin dia masih karena waktu anak saya lahir tuh saya nggak mau ngambil kerjaan adalah mungkin hampir 8 bulan. Karena saya nggak mau pakai babysitter ya. Saya mau ngalamin semua ya, saya yang mandiin, saya yang gantiin popoknya, pokoknya saya yang ngurus semua lah. Jadi ya buat saya anak tuh segalanya. Ada berapa Segala-galanya. anak, Mas? Anak saya 3. 3 ya? Berarti yang barusan ini anak terakhir ya, Mas? 3. Ini yang kedua, Oh Yang kedua. kedua. Berarti anak terakhir umur 10 tahun. 10 tahun. Oke, apa kekhawatiran seorang Erwin Cortez untuk anak-anak? Ya banyaklah kekhawatiran ya, tapi saya berusaha menjaga mereka ya yang terbaik lah. Tapi saya bukan tipikal yang mengekang sih. Yang saya berikan kepercayaan itu dan mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga kepercayaan saya. Saya nggak mau yang kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Saya hanya kasih tahu aja ini nggak baik, jangan begitu. Hopefully ada trust yang terbangun lah. Karena saya kan tumbuh dari orang tua yang old school ya, apa-apa, wah nggak bisa kalau ini dihajar gitu. POC, Ya, parentingnya. Zaman dulu. ya saya nggak mau kayak gitu. Oke, anak 3, kucing berapa? 9. Wah, Wow, banyak banget. 9 ekor kucing, cat lovers, pecinta kucing. Ini dia Erwin Cortez. Oke, Mas Erwin Cortez, karena kami berdua, aku sama Dewi juga adalah pecinta kucing ya, tapi nggak sebanyak Mas Erwin Cortez Erwin punya punya 9 banyak sekali. Jenisnya itu jenis apa aja yang dimiliki Mas Erwin di rumah? Saya ada Persia, ada British Shorthair, ada Maine Coon, terus ada kucing domestik 1 kucing Itu kampung. adopnya mahal nggak mas? Kalau yang British agak lumayan. 20 jutaan ya minimal. Ya kurang lebih. Oke, Mas Erwin, 9 ekor kucing 1 bulan, harga pakannya berapa? Oh itu sebanyak itu berapa banyak itu
makanan Mungkin 5-an kali ya, kurang lebih ya. 5 juta untuk 5 juta untuk satu bulan ya. Iya, kurang lebih. Satu kucing apa berapa Gajen. kucing? 9 ekor kucing, 5 juta untuk makanannya. Kurang lebih ya, Itu tergantung. belum kalau lagi sakit. Iya, kalau lagi sakit sih agak lumayan ya. Belum cemilan-cemilan kucing. Iya. Segala macam. Oh, lagi curhat ya Bu ya? Oke, tapi buat Sobat Ambiar, kalau misalnya ada seorang laki-laki, dia sebagai family man, kemudian juga dia pecinta binatang, animal lover, yakinlah bahwa dia punya hati yang begitu betul sekali. Ya kan? Romansa. romansa, begitu mencintai apapun yang ada di sekelilingnya. Sehat selalu buat seorang Amin. Cortez. Amin. Terima kasih. Dan juga keluarga dan juga kucing-kucing ya. Kita kembali saat lagi.